أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwah dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah kembali mempertemukan kita di dalam sebuah majelis ilmu yang insyaallah taala di dalamnya akan dibacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia dengan nama-namanya yang sangat husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Semoga ibadah kita ini, karena menuntut ilmu adalah ibadah, semoga ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa memudahkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada pemimpin kita, pemimpin sepanjang zaman manusia sampai hari kiamat kelak, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Para ikhwah sekalian, minggu kemarin kita sudah membicarakan tentang tabarruk yang masyru', bertabarruk, mengambil berkah atau ngalap berkah yang sesuai dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan insyaallah taala pada sore hari ini kita akan membicarakan sedikit tentang tabarruk yang mamnu'. Para ikhwah sekalian, sebelumnya saya ingin membacakan beberapa hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu gigihnya bertabarruk dengan zatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya langsung bacakan hadisnya dari Aun ibn Abi Juhaifah, dari bapaknya Abu Juhaifah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi qubbatin hamra min adamin." Aku mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau di dalam kubah merah yang berasal dari kulit. Wa ra'aitu Bilalan akhadha wudu'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Abu Juhaifah, dan aku melihat Bilal, sahabat Bilal radhiyallahu anhu, mengambil air wudu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wan nasu yabtadiruna al-wudu'a, dan manusia pun saling berdesak-desakan untuk berwudu.
Faman asaba minhu syai'an tamassaha bihi. Barang siapa yang mengambil air yang bisa terkena air daripada air wudu bekas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi yang jatuh akibat titikan dari anggota-anggota tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tamassaha bihi. Mereka mengusapkan dengannya untuk mengambil apa? Berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man lam yusib minhu syai'an akhadha min balali yadi sahibihi. Barang siapa yang tidak mendapatkan air sama sekali dari bekas air wudunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi, itu maka mereka mengambil bekas dari orang yang sudah mendapatkan bekas tersebut. Bekas plus bekas. Hadis ini para ikhwah sekalian menunjukkan bahwasanya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat gigih sampai mereka berdesak-desakan untuk bertabarruk dengan zat atau dengan bekas zatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah minggu kemarin kita ketahui bahwasanya al khairu kulluhu biyadillah. Kebaikan itu seluruhnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Cuma Allah kadang-kadang memberikan berkah kepada nabi-nabinya, di antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya orang yang diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai berkah. Dan kita sudah jelaskan minggu kemarin arti berkah apa? Siapa yang masih ingat? Arti berkah apa? Ziyadatul khair, artinya bertambah kebaikan. Ya, bertambah kebaikan, bertambah keberkahan. Taib, itu dari salah satu contoh. Contoh yang kedua, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, "Dakhala alaina an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala indana." Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkunjung ke rumah kami. Kemudian beliau tidur siang di rumah kami, yaitu di rumah siapa? Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Fa'ariq. Kemudian beliau berkeringat karena mungkin panas. Ya. Waja'at ummi biqarurah. Datanglah ibuku dengan botol. Ya. Faja'alat taslitul araqa fiha. Kemudian ibuku mengambil meneteskan keringat tadi, dimasukkan kemana? Ke botol tadi. Fastaiqadhan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Karena begitu, karena dipegang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangun, ya. Bukan dipegang berarti Nabi ibunya Anas bin Malik radhiyallahu anhu menahan tetesan keringat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangunlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, "Ya Umma Sulaim, wahai Umma Sulaim, ma hadzal ladzi tasna'ina?" Apa yang kamu kerjakan sekarang? Qalat, dijawab oleh Ummu Sulaim, yaitu ibunya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Hadza 'araquka naj'aluhu fi tibina wa huwa atyabut tib." Artinya, ini adalah keringat engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami masukkan kepada minyak wangi kami dan dia akan menjadi minyak wangi yang paling wangi daripada minyak wangi lainnya sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang lain para ikhwah sekalian dari Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu beliau bercerita, an ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam waqtal Hudaybiyah fi haditsin tawil. Riwayat ini berasal dari beberapa sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di peperangan Hudaybiyah, di perjanjian, di perdamaian Hudaybiyah. Dan hadisnya panjang. Di dalam hadis tersebut disebutkan, fa wallahi ma tanakhaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam nakhamatan illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum fadalaka biha wajhahu wa jildahu, akhrajahu al-Bukhari. Maka demi Allah, tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdahak, mengeluarkan dahak
kecuali dahak tersebut akan ditanai oleh tangan-tangan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka sapukan ke wajah mereka dan mereka sapukan ke kulit-kulit mereka. Ini adalah contoh bagaimana para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertabaruk dengan zat yang sangat mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari. Para ikhwah sekalian, itu adalah contoh-contoh yang masyru' di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita akan sebutkan beberapa hadis yang termasuk daripada tabarruk yang dilarang. Bertabaruk di zaman bertabaruk yang dilarang. Bagaimana? Contohnya kita akan diambilkan dari beberapa riwayat dari para sahabat dan dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu contohnya adalah hadis yang saya sebutkan minggu kemarin. Siapa yang masih ingat? Bertabaruk dengan sebuah apa? Sebuah pohon. Pohon tersebut untuk apa? Untuk menggantungkan senjata, agar dari senjata tersebut mempunyai berkah akibat mendapatkan berkah dari pohon tersebut sebagaimana sangkaan mereka. Ini juga hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan hadisnya sahih. Tetapi Nabi Muhammad SAW langsung pada saat itu pula tidak ada kata pengakhiran di dalam masalah syirik. Para ikhwah, tidak ada kata pengakhiran, ditegaskan, dilarang pada saat itu pula. Padahal mereka adalah orang-orang haditsu ahdin bi kufur. Mereka orang-orang yang baru masuk Islam, tapi ketika berhubungan dengan masalah syirik maka tidak ada kata-kata nanti baru dijelaskan. Nanti kalau sudah sampai ke Madinah dijelaskan, tidak. Pada saat itu pula Nabi Muhammad SAW melarang mereka dengan mengatakan apa? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Perkataan kalian ini seperti perkataannya Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam, yang mana ketika Bani Israel meminta kepada Nabi Musa alaihissalam, ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha, wahai Musa, jadikanlah kami sembahan, bagi kami sembahan sebagaimana orang-orang kafir mempunyai sembahan. Ini sama perkataan kalian, kata Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat yang baru masuk Islam. Jadi dalam masalah syirik tidak ada kata-kata nanti, ya. Tetapi dalam masalah fikih, masih ingat ceritanya apa? Seorang badui kan kencing di mana? Di masjid. Nabi Muhammad SAW membiarkan sampai akhir cerita hadis tersebut. Ini menandakan bahwasanya di sana ada, ya, perbedaan tentang sifat Nabi Muhammad SAW di dalam membicarakan masalah syirik dengan di dalam membicarakan masalah hukum-hukum fikih. Tapi para ikhwah sekalian, contoh yang lain juga dari Al-Ma'rur, riwayat dari Al-Ma'rur ibn Suwaid rahimahullah. Ini kejadian setelah Nabi Muhammad SAW meninggal. Al-Ma'rur berkata, kharajna ma'a Umar radhiyallahu an. Kami keluar bersama Umar radhiyallahu an, pemimpin pada saat itu. Karena Nabi sudah meninggal. Fa'arada lana fi ba'di tariq masjid. Kemudian kami diberitahukan di perjalanan ada sebuah masjid. Fabtadarahun nasu yusalluna fih. Lalu ketika melihat masjid tersebut, manusia langsung bersegera untuk sholat di masjid tersebut. Coba perhatikan ya ceritanya. Faqala Umar berkata, ma sya'nuhum? Kenapa mereka langsung bersegera seperti ingin sekali sholat di masjid tersebut? Faqalu, mereka mengatakan, hadza masjidun shalla fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah masjid yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat di dalamnya. Faqala Umar, sahabat Nabi yang paling dekat, yang mana Nabi mengatakan, dakhaltu ana Abu Bakar wa Umar. Aku bersama Abu Bakar dan Umar. Aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Aku pergi bersama Abu Bakar dan Umar. Orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana memahami tabarruk? Coba lihat, Umar berkata, ayyuhan nas, manusia, innama halaka man kana qablakum bittiba'ihim mithla hadza hatta ahdathuha bai'an. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari ahli kitab hancur akibat seperti ini. Apa yang kalian kerjakan sekarang?
faman 'aradat lahu fihi salatun falyusalli wa man lam tu'rid lahu fihi salatun falyamdi. Artinya, barang siapa yang ingin sholat di sana silakan sholat. Barang siapa yang enggak mau ingin sholat, jangan memaksakan. Hadis diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dan Ibnu Abi Syaibah. Ada yang lebih jelas lagi daripada itu, juga dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah juga. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diberitahukan bahwasanya manusia mendatangi sebuah pohon. Ya, pohon tersebut ternyata adalah pohon yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW ketika baiat Hudaybiyah, ketika baiatur Ridwan di bawah pohon, membaiat para sahabat Nabi di bawah pohon Ridwan. Apa yang dikerjakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Kata Umar bin Khattab, ya, potong itu pohon. Fa amara biha faquti'at. Beliau memerintahkan untuk dipotong pohon tersebut. Kenapa? Karena itu tabarruk yang dilarang dalam agama Islam. Buktinya apa? Tidak ada dari para sahabat yang mengerjakannya, sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun sendiri melarang akan bertabarruk seperti itu. Tapi para ikhwah sekalian, kita akan melihat beberapa film, bagaimana orang-orang bertabarruk. Mohon dimatikan ininya. Bertabarruk dengan kuburan-kuburan yang dianggap kuburan keramat. Bismillahirrahmanirrahim. Ardun yujaz liqanat an-nur al-fadahiyyah al-'alamiyah. Inna an-nasa yamutuna 'ala ash-shirk. فحق الناس علينا أن نحميهم من النار ومن غضب الله بلا وجهه إلى المملكة السببية. هل ترضون بهذا الإسلام إخوانهم المسلمين؟ قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ هل ترضون بهذا الإسلام إخوانهم وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. المجالس غير الشرعية، التوسل بغير الله كالأموات وطلب المساعدة منهم، الدعوة لزيارة الأماكن التي لم يأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كقبور بعض الصالحين. Mohon maaf kepada ibu-ibu, mungkin bisa dibuka tapi pakai hijab semua. Buka hijab semua sampai matanya nggak kelihatan, nggak apa-apa, itunya dibuka. قد أضلت المسلمين في جميع أنحاء العالم أكثر مما أضلت القنوات الغربية، لأن القنوات الغربية تعرف شكل المسلمين على صفة الجهال والضالين على التلفاز. أما هذه القنوات الداعية إلى الإسلام فتعرف شكل المسلمين كعباد القبور والمشركين. كما ترى نشاط الإذاعات والفضائيات على نقل هذه البدع والترويج لها مع ما هم عليه من مخالفات وينقلون لخصوصها صورا حية. Peringatan malam nisfu Sya'ban. Ibu-ibu yang lihat mohon ditutup mukanya, ya. إذا شارك فيها المحسوبون على العلم والعلماء فليتق الله من كان موضع اقتداء ألا يكون فتنة للمسلمين. الآن باسم الإسلام هل تحبون مثل هذا؟ Melihat ini orang sujud tadi seperti orang Hindu dan Buddha. وأن تتأثر به أسرنا ونحن لا نشعر. انظروا هذا الفيلم المبني على الشرك والبدع. Coba lihat dia sujud sampai sujud. يدخل الإنسان بها في النار خالدا فيها. أليس عندهم علم بأن السجود لغير الله يخرج الإنسان عن الإسلام وأنه عمل شركي غير إسلامي؟ نحن لا نخالف تلفازا ولا قضائيا، ولكن عندما نشاهد اختيارهم طريقا غير طريق الحق. Itu contoh daripada tabarruk tadi.
memegang kuburan. نشاهد نشرهم أعمالا شركية فإننا مضطرون إلى إخراج اسم القناة التي تعمل غير الحق والعدل.